Selamat malam saudaraku. Kita akan menyiapkan hati kita untuk membangun ibadah bersama ini. Segala puja dan puji syukur kepadamu ya Allah Bapa yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Bila kami pada malam ini boleh merasakan kedamaian, kesejahteraan semata-matanya kemurahan-Mu. Oleh karena itu bersama-sama kami persembahkan ibadah malam ini. Sadar atas keterbatasan kami serahkan ibadah ini kepada tangan kuasa-Mu yang luar biasa. Roh Kudus berkenanlah menuntun kami yang saat ini Bapa timbali untuk melaksanakan tugas beribadat ini. Tuhan Yesus, kami serahkan Pak Gunawan, Pak Dwi Cahyono dan hamba-Mu, serta didampingi oleh Mas Martoati, Mbak Dina, Mbak Ira, Pak Harti, Pak Hasani, serta anak-anak kami yang melaksanakan perekaman, Mas Otnil, Mas Afeng, Mas Nathan, dan Ageng. Kepadamu kami serahkan jiwa-jiwa ini. Bapak Jamah, Bapak urapi dengan kuasa Roh Kudus sehingga apa yang kami persembahkan sungguh menyenangkan hati Tuhan. Bapak berkenanlah menata kami semua untuk Bapak pergunakan untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa penyerahan kami dengan rasa syukur. Kami haturkan kepada Bapa di surga di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk doa pengampunan dosa, kemudian doa pembukaan Mbak Ira, lalu doa syafaat dan penutup Mbak Dina. Firman-Nya dari Kejadian 2 ayat 17 dilanjutkan Kejadian 3 ayat 4 sampai 8. Ini saya waktu Kejadian 2 ayat 17, kemudian dilanjutkan Kejadian 3 ayat 4 sampai 8. Shalom alaihim bisem Yesua Hamasyah. Shalom bisem Yesua Hamasyah. Bersyukur Tuhan Yesus berkenan menata peribadatan kita ini. Oleh karena itu mari kita laksanakan dengan sukacita, dengan penuh hormat dan rasa syukur bersama saudara-saudara kita di rumah. Kiranya Bapa menuntun kita dari awal sampai akhir. Kita angkat satu pujian untuk kemuliaan namanya. Monggo prokonco. Kenapa menjadi orang Kristen itu mestinya bersukacita? Karena kerajaan surga telah disediakan bagi kita yang diakuinya sebagai anak-anak Allah.
Oleh karena itu, mari kita angkat satu pujian kembali dengan pujian Sungguh Indah Rumahku Yesus. Sukacita sebagai anak-anak Allah bila bisa merasakan di rumah Allah itu penuh sukacita dan sejahteraan hati. Oleh karena itu, siapa yang menghadap harus dengan penuh kerinduan. Namun sayang, kita tidak berdaya apa-apa untuk ke sana karena banyak dosa yang seringkali terus datang dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita serahkan dosa-dosa ini agar tidak menghalangi kedekatan kita dengan Allah yang kita rindukan itu. Kita angkat pujian di muka Tuhan Yesus, kita serahkan dosa-dosa kita. Ku
Kalau kita menginsafi akan betapa besar dosa kita ini, maka mari kita mohon ditahirkan. Bagaimana pemazmur mengajar kita dalam Mazmur 51 ayat 12 sampai 14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil roh yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kekirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kita mohon pengampunan. Allah Bapa Surgawi yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur Bapa telah mengumpulkan kami, para anak-anak Bapa ini, untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, kami mengakui dan menyadari bahwa kami orang yang banyak kesalahan, kekurangan, maka ampunilah Bapa orang berdosa ini, sehingga kami berkenan dan layak mengikuti ibadah yang kudus pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, kehendak-Mu yang kami mohon terjadi. Haleluya. Amin. Saudaraku kekasih Kristus, bila kita sungguh-sungguh mengakui dengan setulus-tulusnya, maka Tuhan Yesus Sang Maha Pengasih itu pasti mengampuni dosa kita. Karena itu, dengan rasa syukur, rasa hormat, kita masuk ke ruang Maha Kudus. Kita sembah, kita muliakan bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan hidung pujian, bermazmur bagi-Mu, muliakan nama-Mu, Yesus aku masuk dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus,
sumber segala berkat, yang senantiasa mengampuni kami anak-anakku yang datang dengan ketulusan hati. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala pengampunan dosa yang sudah Tuhan Yesus berikan, sehingga kami dilayakkan malam ini untuk bersama-sama membangun ibadah. Kami serahkan Tuhan Yesus setiap jiwa-jiwa kami yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti di rumah masing-masing. Kiranya Bapa tetap urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga perjalanan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir tetap dalam penguasaan-Mu. Kami serahkan hati kami Tuhan Yesus, jiwa kami, ruangan ini. Kiranya Tuhan Yesus bersihkan dari roh-roh kegelapan yang ada, roh-roh yang siap mengganggu dan mencuri firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk hadir di tempat ini. Kami serahkan juga Tuhan Yesus para hamba-Mu yang memimpin ibadah malam hari ini, Bapak Dwi Cahyono, Bapak Edi Mulyono, juga Bapak Gunawan. Demikian pula nanti yang akan membawakan doa, syafaat, dan penutup. Tuhan Yesus kiranya tetap membawa hamba-hamba-Mu ini di dalam kebenaran suara-Mu ya Bapa, sehingga doa-doa syafaat pun Tuhan Yesus berkenan untuk mendengarnya. Tuhan Yesus, ampunilah hamba-Mu ini yang penuh dengan kekurangan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati, jiwa, roh kami hanya untuk memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sabda-Mu serta melakukannya. Tuhan Yesus, inilah seru doa kami. Terima kasih Bapa. Amin. Saudaraku, sungguh bila kita menghampiri hadirat-Nya dengan sepenuh hati, maka Tuhan juga akan memberikan berkat. Berkat itu firman yang akan menyemangati hidup kita. Kita angkat satu pujian, Saat yang Teduh. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Allah yang tertulis di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17, nanti disambung Kejadian 3 ayat 4 sampai 8. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu kalau saat ini Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada kami untuk belajar mengenal, mengerti kehendak Bapa melalui pengajaran firman. Namun sungguh Bapa, siapakah kami ini? Kami orang-orang yang berdosa, penuh kebodohan dan keterbatasan. Oleh karenanya mohon Roh Kudus menolong kami, menyiapkan hati, pikiran, roh jiwa kami, agar firman yang akan kami baca renungkan benar-benar
kami pahami dan kami lakukan dalam hidup kami atas tuntunan Roh Kudus. Kami serahkan Bapak Gunawan yang nanti akan menyampaikan hikmat renungan firman ini mendapat tuntunan dari Roh Kudus. Terima kasih, bersabdalah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Kejadian 2 ayat 17. Demikian, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kita lanjutkan Kejadian pasal 3 mulai ayat 4 sampai 8. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatan. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Amin. Shalom Aleichem, Bishem Yeshua Mashiach. Bi alaihi salam, Bishem Yeshua Mashiach. Kiranya kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melingkupi kita semua, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila kita mencermati apa yang telah dibaca oleh Pak Dwi tadi, sesungguhnya sejak awal kejadian Allah itu telah memberikan kepada kita pilihan. Meskipun dalam memberikan pilihan, jawabannya sudah diberikan. Pada Kejadian 2:17 tadi dikatakan bahwa tetapi pohon pengetahuan tentang hal yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya. Nah ini ada pilihan. Yang lain boleh dimakan kecuali satu buah dari pohon ini. Ya. Tetapi pilihan itu juga sudah ada jawabannya. Karena kalau kamu memakan ini kamu akan mati. Ya ada jawabannya. Nah, tetapi anehnya, ya kan, anehnya pada pasal 3 ayat 6 tadi khususnya, ya kan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya loh. Sudah jelas tidak boleh, tapi kemudian masih dilihat, ya. Masih kemudian dirasa-rasakan. Bahkan menurut perempuan itu buah pohon ini sedap untuk dimakan, ya. Menarik hati. Ya, karena memberikan pengertian. Dan iblis yang memutar balik perkataan Allah, ya, yang tadi Allah menegaskan bahwa engkau akan mati, iblis mengatakan sekali-kali kamu tidak akan mati, ya. Jadi diputar balik. Dan inilah yang kemudian didengar
diperhatikan dan dilakukan oleh perempuan itu, sehingga pilihan yang sudah ada jawaban oleh Allah tadi akhirnya tidak dilakukan oleh perempuan tadi, mengajak suaminya untuk ikut makan bersama, dan setelah melakukannya maka terkejutlah mereka, ya. Karena apa yang dikatakan iblis itu tidak terjadi, tapi apa yang dikatakan Allah, difirmankan Allah, itulah yang terjadi. Sehingga mereka menyadari bahwa mereka berdua itu telanjang, ya. Jadi mereka sudah merasakan malu karena ketidaktaatan, karena pelanggaran, karena dosanya, ya. Kemudian mereka bersembunyi terhadap Allah, ya. Ini apa artinya? Nah, kalau gitu apa maksud kematian itu? Ya. Tadi yang dikatakan, pada hari engkau memakannya maka engkau akan mati, ya. Nah, kematian di sini adalah putusnya, ya, roh Allah yang mendukung roh manusia itu. Ya, ibarat HP itu sudah dilepas dari chargernya itu, tinggal berapa sisanya. Setelah itu dia akan mati secara fisik, ya. Mati rohani terjadi dulu, kemudian akan mati secara fisik, ya. Nah, kematian rohani ini yang barangkali manusia tidak begitu menyadari, ya, bahwa kematian rohani itu adalah terlepasnya hubungan manusia dengan Allah, ya. Nah, itulah yang seringkali kita masih terbawa oleh pandangan umum, ya. Pandangan umum itu seseorang itu dikatakan mati atau meninggal dunia apabila nyawanya lepas dari tubuhnya, gitu kan, ya. Tetapi ini ada di dalam kamus bahasa Indonesia, ya, yang ditulis oleh Urwo Darminto, mengatakan bahwa apabila nyawa itu lepas dari tubuh maka orang itu dikatakan mati, ya, atau meninggal dunia. Tetapi juga dalam pandangan umum sebetulnya begini, kematian itu adalah fakta di mana seseorang beralih dari keadaan fana dunia ini menuju keadaan kekal di akhirat. Itu pandangan umum juga, ya. Dan dikatakan bahwa kekal di akhirat itu bisa dalam kebahagiaan kekal atau di dalam kesengsaraan kekal. Ini sudah mulai mengarah kepada satu kepercayaan. Kalau kita baca dari Kejadian 2:17 tadi, kematian rohani, ya, itu manusia masih hidup, ya, tapi rohaninya sudah mati, ya. Kalau habis casnya ini, maka sebagaimana Ayub menulis pada Ayub 34 ayat 14 dan 15, Asma tadi 34 ayat 14 dan 15. Ayub 34 14 dan 15. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup, dan kembalilah manusia kepada debu. Nah, ya ini kematian itu, ya. Menurut Ayub bahwa roh Allah itu akan kembali, ya kan, dan tubuh ini akan kembali ke debu lagi, karena manusia diciptakan dari debu, ya. Nah, ini sebetulnya diingini Allah atau tidak ini? Tidak, ya. Karena kematian itu akibat kesalahan, akibat ketidaktaatan, akibat pelanggaran. Jadi akibat inilah yang menjadikan manusia kembali kepada debu. Seandainya tidak melanggar, apakah dia akan kembali ke debu? Tidak. Dia akan menjadi serupa dengan Allah, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Demikian juga kalau kita baca pada pengkhotbah
12 ayat yang 7 ya. Ini juga jelas mengatakan ya. Mbak Dina. Khotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya, itu adalah keadaan kematian kekal. Ya. Jadi kalau sudah roh Allah itu kembali kepada Allah dan tubuh kembali kepada debu, ini adalah kematian kekal. Ya. Jadi itu adalah bukan rancangan Allah sebetulnya, tapi itu adalah tipu muslihat iblis yang membuat kita kemudian menjadi debu kembali. Nah, padahal berulang-ulang sebetulnya Allah itu mengingatkan jangan seperti itu, ya. Jangan seperti itu. Pada zaman Musa, kalau kita baca pada Ulangan 30, ya, Ulangan 30, itu hikmat yang diberikan kepada Musa untuk ditegaskan kepada bangsa Israel, mengatakan hal yang serupa dengan apa yang disampaikan pada Kejadian 2 ayat 17 itu. Jadi Ulangan 30 mulai ayat 17, Mbak Ira. Ulangan 30 ayat yang ke-17. Ya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Ya. Jadi janganlah sebetulnya kita ini berpaling hati kita, ya. Tadi hati Hawa itu berpaling dari Allah kepada iblis, ya. Kemudian dan engkau tidak mau mendengar. Jadi tadi juga kesalahan di Kejadian 2 ayat 17, Hawa tidak mau mendengar akan suara Allah, ya. Dan kemudian mau disesatkan, ya. Ini diulangi lagi oleh Musa ini pada ulangan ini, ya. Kemudian ayat 18, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ya, jadi kalau seperti itu pastilah kamu binasa, ya. Diulangi lagi, ya. Pastilah kamu akan mati, pastilah kamu akan binasa, ya kan? Kemudian selanjutnya ayat 19. Ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ya. Jadi jelas sekali lagi diperhadapkan akan pilihan berkat dan kutuk. Kemudian jawabannya pilihlah Kehidupan. Pilihlah kehidupan, ya. Pilihlah berkat itu, ya. Dan ayat 20 dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Ya. Jadi sangat jelas, sangat tegas dan sesungguhnya mudah difahami, ya. Tetapi kenapa, ya? Kenapa kok sangat sulit dikerjakan? Sangat sulit sekali, ya. Bahkan kita ketahui, ya, dari zaman ke zaman sampai kepada Raja Daud, Raja Salomo, kedua raja orang tua dan anak ini sesungguhnya sudah memang ingin senantiasa dekat dengan Allah, ya. Bahkan Daud itu dikatakan 7 kali dalam sehari memuji Allah, ya kan. Tetapi juga pada kenyataannya apabila kita membaca pada Mazmur 51, Mazmur 51 kalau kita baca mulai ayat 3 itu, Mazmur 51 ayat 3, ya. kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Ya.
Jadi Daud di sini sesungguhnya ditegur oleh Nabi Nathan ketika dia menghampiri Batseba, dan Daud mengakui bahwa dia telah melakukan pelanggaran. Ya. Berikutnya ayat yang keempat. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ya, jadi pelanggaran diakui, kemudian kesalahan diakui, dan dosa juga diakui oleh Daud. Ya. Berikutnya ayat yang kelima. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ya. Nah, kalau dikatakan di sini bahwa aku sendiri sadar ya akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadi Daud ini tidak hanya berdosa pada saat dia menghampiri Batseba. Iya. Tidak hanya itu, karena dia senantiasa bergumul dengan dosanya. Ya. Artinya apa? Sangat sulit manusia itu lepas dari dosa. Seseorang yang sudah sangat dekat kepada Allah saja masih bergumul dengan dosa-dosanya. Ya. Inilah keadaan manusia. Ya. Kemudian ayat ke-9, ke-6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Ya, jadi di sini Daud mengatakan, aku memohon ampunan, memohon maaf, tetapi aku juga menanggung akan segala resiko terhadap kesalahan. Jadi Daud ini yang sudah seperti itu, dia masih merasakan betapa dia itu sangat berat ya untuk melakukan hal yang baik. Ya. Bahkan dia juga mengatakan bahwa sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Ya. Jadi batinnya itu sudah dibisikkan ya, oleh Allah ya, dalam hal ini oleh Roh Kudus. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ya. Kemudian dikatakan juga bahwa bersihkanlah aku pada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ya. Daud menyadari, aku ini harus melakukan perbuatan yang baik. Tetapi ancaman-ancaman dosa ini terus-menerus. Ya. Sehingga dengan demikian kita sungguh-sungguh harus berada pada keadaan di mana kematian rohani ini harus kita hindari. Ya. Karena kematian rohani itu mengancam semua orang, tidak hanya pada zaman Adam dan Hawa, Daud, tetapi hingga sekarang kita pun masih terancam oleh kematian rohani ini. Ya. Karena apa? Karena kematian rohani itu adalah akibat pelanggaran, ya. Akibat kesalahan, akibat ketidaktaatan yang membawa manusia ke dalam kondisi berdosa. Ya. Inilah yang perlu kita gumulkan hingga kita saat ini. Ya. Kemudian pada perjanjian baru Rasul Paulus melalui kitab Efesus ayat 2 pasal 2 ayat 1. Efesus 2 ayat 1. Iya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, Paulus mengatakan kamu dahulu sudah mati. Ya. Nah, ini ada sesuatu hal yang berbeda ini, ya kan? Dikatakan bahwa jemaat Efesus itu dulu sudah mati. Loh, padahal Paulus ini akan ngomong dengan jemaat Efesus yang masih hidup kan? Ya. Yang dimaksud itu adalah dahulu kamu mati oleh karena pelanggaran, karena dosamu, karena ketidaktaatanmu. Nah, sekarang kamu harus tidak lagi melakukan hal seperti itu kan? Ya. Kemudian kenapa kok begitu ya? Roma tetap baca Roma 3:23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa itu mengakibatkan kita kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kalau kemuliaan Allah yang ada dalam diri manusia mula-mula, ya, yang diberikan kepada manusia mula-mula itu kemudian lepas, hilang, maka manusia ini tidak akan bisa lagi membawa dirinya kepada hal yang bersifat mulia, ya, seperti Allah ini. Ya. Penyebabnya apa? Ya tadi itu, Kejadian 3 ayat 6 tadi, karena manusia tertarik kepada hal yang sifatnya tidak diperkenan oleh Allah, bahkan melanggar untuk kemudian memakannya. Ya. Kemudian ini ditegaskan dalam Roma 5 ayat 12 tuh. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, dan ini akibatnya, ya, dampak daripada satu orang itu, semua orang ini berbuat dosa. Ya. Apakah ada manusia itu yang berani mengatakan bahwa dirinya tidak berdosa? Ya. Tidak mungkin ada. Ya. Kalau kita introspeksi, ya, pada malam hari, apa yang kita lakukan sejak bangun pagi hingga kita mau tidur lagi, apabila dikalkulasi, ya, hal yang baik dengan hal yang tidak baik, itu pada umumnya jumlah yang lebih besar adalah hal yang tidak baik. Kejengkelan kepada, misalkan, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kekecewaan, kemudian pikiran yang kurang baik, ya kan, itu apabila dijumlahkan lebih banyak daripada kebaikan yang kita lakukan, ya. Jadi ini adalah satu kodrat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Nah, kemudian apakah bisa manusia ini kemudian melakukan hal-hal untuk mengubah keadaannya, untuk kembali masuk ke dalam kodrat ilahi tadi? Kira-kira bisa enggak? Dengan usahanya sendiri, manusia tidak akan bisa. Karena jumlah kesalahan manusia ini lebih banyak daripada perbuatan baiknya. Ya. Jadi sudah jelas tidak bisa. Nah, siapa yang kemudian bisa? Kita baca pada Efesus 2, ayatnya yang keempat dan yang kelima. Efesus 2, 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang melimpahkannya kepada kita. Yang dilimpahkannya kepada kita. Yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ya, stop dulu. Ya. Nah, ternyata sesungguhnya, ya, Allah yang kaya dengan rahmat karena kasih-Nya yang besar, ya, itulah yang menghidupkan kita. Ya. Kemudian bagaimana cara menghidupkan kita itu? Bersama-sama dengan Kristus. Ya. Jadi kita itu bisa dihidupkan lagi apabila kita bersama-sama dengan Kristus. Ya. Ini adalah kunci. Kenapa kok bisa kita itu dihidupkan kembali? Karena kasih Allah yang begitu besar itu, ya, karena rahmat Allah yang begitu besar itu, ya, kemudian memberikan kita hidup bersama-sama dengan Kristus, ya kan? Selanjutnya, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya. Jadi sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, tapi Allah yang penuh rahmat, penuh kasih itu, ya, memberikan kepada kita kehidupan bersama-sama dengan Kristus. Jadi hanya satu, Kristus inilah yang bisa menghidupkan kita kembali. Ya. Oleh karenanya dikatakan bahwa di 1 Timotius 6 ayat 16a saja. 1 Timotius 6
ayat 16 yang pertama kali saja. 1 Timotius 6 ayat 16. Ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ya. Karena dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Kristus inilah yang tidak bisa ditaklukkan oleh maut. Kita ini takluk, ya. Kita ini udah minta ampun kalau menghadapi yang seperti itu. Tapi dia inilah yang tidak takluk oleh maut, ya. Jadi dia ini justru menaklukkan maut, ya. Kemudian Roma 6 ayat 9, ya. Kelihatannya dia memang seolah-olah takluk pada maut, tetapi sesungguhnya Roma 6 ayat 9, Mbak Dina. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, ya kan? Dia seolah-olah kalah oleh maut. Tetapi ketika dia bangkit, dia hidup, dia tidak mati lagi. Kalau dia mati lagi ya buat apa? Ya. Sehingga maut itu tidak bisa menaklukkan Kristus ini. Ya. Oleh karena Allah Bapa mengatakan bersama-sama dengan Kristus lah kamu. Jangan sendirian. Kamu sendirian tidak mampu. Ya. Itu yang menjadi penekanannya. Dan Mbak Ira baca di 2 Timotius 1 ayat 9-10, ini perlu kita perhatikan bersama. 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10. Ya. Dialah yang menyelamatkan kita. Dialah yang menyelamatkan kita. Dan memanggil kita. Dan memanggil kita. Dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Ya. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jelas, ya. Jadi dialah yang menyelamatkan dan memanggil kita, ya. Untuk apa? Untuk mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ya. Betapa kita bersyukur karena kita mengenal Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus ini. Janganlah kita kembali lagi seperti apa yang telah dilakukan oleh baik ciptaan pertama maupun nenek moyang kita, keturunan yang sudah sangat bergenerasi-generasi jatuh di dalam dosa. Oleh karena tanpa bersama-sama dengan Kristus. Ya. Disebutkan pada ayat yang terakhir 1 Yohanes 5 ayat 11. Ada di 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu adalah di dalam Anaknya. Ya. Jadi Allah itu mengaruniakan kehidupan kekal kembali kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Ya. Maka yang paling akhir, ya, yang paling akhir firman-Nya, silakan Ko, Yohanes 15 ayat 4a. Yohanes 15 ayat 4. Ya, yang pertama saja, kalimat yang pertama saja. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, itulah yang diminta oleh Allah melalui Tuhan Yesus Anaknya yang memiliki kehidupan yang kekal itu, yang mengatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Inilah kunci kehidupan. Apabila kita ingin memilih yang benar, yaitu pilihannya adalah hidup kekal atau mati kekal, dan kita memilih hidup kekal. Ya. Apabila kita ingin memilih hidup yang kekal, ya, hiduplah di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan pemahaman kita
dan memampukan kita untuk hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita, sehingga kehidupan kekal akan kita alami dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, malam ini kembali kita diteguhkan bahwa jati diri kita yang telah diselamatkan oleh Allah melalui darah Yesus itu harus dijaga dengan sedemikian rupa sehingga kita tidak kembali kepada keadaan kita yang mula-mula, yang sebenarnya hanya debu semata. Oleh karena itu, mari kita jaga, kita rawat peparing karunia ini yang telah menyelamatkan hidup kita. Bahkan nanti tanggal 2 April kita peringati bagaimana Allah menyelamatkan hidup kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian rasa syukur kita dengan pujian nomor 535. Betapa baiknya Tuhan Yesus berkenan menyelamatkan hidup kita. Betapa baiknya Tuhan Yesus, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Berjalan di sisi-Mu Yesus, dan kita akan masuk dalam doa syafaat dan sekaligus doa penutup. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menghadap kehadirat-Nya. Segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah memberkati kami di dalam melakukan ibadah di malam ini. Tuhan Yesus juga memberkati kami dengan firman. Sempurnakan firman ini dalam kehidupan kami, dan mohon kemampuan ya Bapa, supaya kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami hendak berdoa syafaat. Kami menyerahkan persekutuan doa yang telah Bapa bentuk, baik di kota-kota Jawa Timur, Jakarta, Ambon, Makassar, Yogyakarta, beserta para imam Soko Guru Piranti yang telah Bapa tetapkan. Kiranya Bapa juga menyertai apapun yang menjadi tugas dari Tuhan Yesus kepada Piranti Soko Guru ini ya Bapa, sehingga bisa melakukannya dawuh-dawuh Tuhan Yesus di dalam mendampingi para warga dan jemaat yang telah Bapa pilih, dan juga para imam yang saat ini sudah sepuh dan juga mengalami kelemahan tubuh. Berkati ya Bapa, kiranya Bapa menyertai kehidupannya, tetap memberikan hati yang penuh sukacita di dalam menjalankan tugas dari Tuhan Yesus ini. Dan juga kami menyerahkan bangsa dan negara kami dengan segala keberadaannya, di mana saat ini masih mengalami pandemi dan juga bencana alam di mana-mana. Pimpin kami dari pusat hingga ke pelosok daerah. Mampukan mereka untuk menjalankan tugasnya dengan baik di dalam mengatasi permasalahan yang ada saat ini sesuai dengan hikmat-Mu.
dan juga gereja-gereja dimanapun berada. Kami menyerahkan para pendeta, pastor, dan juga para pekerja yang lainnya. Berkati mereka ya Bapak, supaya tetap setia dan bisa mendampingi para jemaat di gereja masing-masing untuk tetap teguh imannya di dalam Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas Bapa memberkati kami dalam ibadah ini. Apapun yang menjadi kegiatan kami selanjutnya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan kami juga tidak lupa menyerahkan iuran sukarela yang sudah kami kumpulkan. Sucikan, kuduskan ya Bapa, sehingga bisa menjadi sarana berkat untuk kemuliaan nama-Mu di muka bumi. Bapa, doa ini kami tutup dengan doa yang telah Bapa ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Allah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Senang kita kebaktian, sungguh senang kita kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji haleluya. Sungguh senang kita kebaktian, sungguh senang kita kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.